Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Mumi anak-anak dari sekitar 1000 tahun yang lalu ditemukan di Peru baru-baru ini. Para ahli arkeologi tertarik untuk menyatakan kesimpulan mereka tentang penyebab kematian anak-anak itu. Mereka katakan bahwa anak-anak tersebut dibunuh untuk dijadikan korban demi mengiringi kematian seorang nobel atau seorang yang terhormat. Dan ini bukanlah penemuan yang pertama. Di tahun 2018 yang lalu, para arkeologis juga menemukan jenazah lebih dari 140 anak-anak yang terbunuh untuk dijadikan korban pada sekitar 500 tahun yang lalu di Peru. Mereka menjadi korban demi keselamatan dan kesejahteraan di alam berikutnya orang-orang yang dianggap lebih berharga dan lebih terhormat. Praktek ini telah terjadi dari zaman ke zaman di berbagai tempat demi kesejahteraan masyarakat, kampung, ataupun kerajaan. Sangat menyedihkan. Berbeda dengan Yesus, Dia adalah anak Allah yang sangat terhormat dan pada sekitar 2000 tahun yang lalu telah menjelma menjadi anak manusia. Dan pada sekitar usia 33 tahun, Dia memberikan dirinya untuk mati di kayu salib untuk menebus manusia yang tak berdaya, hina, dan tak berharga. Ibrani 9 ayat 15 menegaskan bahwa Yesus berkorban supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Saudara, pertanyaan, mengapa pengampunan harus menuntut korban kematian? Sejak penciptaan manusia, amaran telah dinyatakan oleh pencipta. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian 2 ayat 17. Hal ini juga ditegaskan dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Artinya, tindakan dosa adalah tindakan bergabung dengan para pemberontak terhadap Allah. Tidak ada jalan lain. Kematian adalah upah pemberontakan. Hal ini tidak bisa disepelekan. Seperti virus, orang yang berdosa mencemari dan merusak kesejahteraan alam semesta. Orang berdosa mencemari kesucian bait suci, mencemari surga, mencemari alam semesta. Itulah sebabnya orang berdosa harus dimusnahkan. Itu sebabnya juga ketika manusia melanggar perintahnya, Tuhan menghadapi dilema yang menyakitkan. Kesejahteraan dan keadilan semesta menuntut kematian para pelanggar. Tetapi Tuhan mengasihi umat-Nya. Jika Tuhan menolak untuk menghukum para pelanggar, perintah-perintahnya tidak akan pernah bisa dilaksanakan. Dan dunia akan jatuh ke dalam kekacauan. Disinilah anak Allah menawarkan dirinya sebagai pengganti. Dia mati untuk menggantikan kita agar kita dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Artinya saudara, dengan kematian Yesus, Dia akan menegakkan kesucian hukumnya sementara pada saat yang sama menyelamatkan mereka yang melanggar hukum itu. Dan Yesus bisa melakukan itu hanya melalui salib. Saudara, pertanyaan, apakah korban kematian Yesus dibutuhkan agar Tuhan mau mengasihi kembali manusia yang telah memberontak kepadanya? Sama sekali tidak. Justru karena kasih Tuhan, maka korban kematian anak Allah dilaksanakan. Karena kasih Tuhan tidak pernah berkurang kapanpun dan oleh karena apapun. Sambutlah kasih Tuhan setiap hari saudara. Hanya karena kasih Tuhan saja, maka kita dapat hidup dalam arti kehidupan yang sejati. Itu keren.